Sukmawati dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti Universitas Gadjah Mada angkatan 2025. Hari ini saya akan membahas tentang dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Perubahan iklim kini menjadi ancaman nyata. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 2024, suhu rata-rata Indonesia meningkat sekitar 0,8 derajat Celcius dalam 30 tahun terakhir. Dan kejadian El Nino 2023 sampai dengan 2024 menyebabkan kekeringan panjang di lebih dari 2 juta hektar lahan pertanian. Akibatnya produktivitas padi turun hingga 5 sampai dengan 7% di beberapa daerah sentra beras seperti Jawa Tengah dan juga Sulawesi Selatan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena sektor pertanian masih menyumbang lebih dari 12% terhadap PDB nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 30% tenaga kerja di Indonesia. Ada beberapa penyebab utama yang membuat sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Pertama, ketergantungan pada iklim alami karena bagian besar petani masih menggunakan sistem tada hujan. Kedua, degradasi lahan dan kurangnya teknologi adaptif membuat produktivitas sulit meningkat saat kondisi ekstrem. Yang ketiga yaitu perubahan pola musim. Perubahan pola musim ini yang tidak menentu mengacau jadwal tanam dan panen. Dampaknya sangat luas secara ekonomi, biaya produksi meningkat terutama untuk irigasi dan pupuk. Secara sosial, pendapatan petani menurun, memperbesar risiko kemiskinan di pedesaan. Dan secara nasional, risiko inflasi pangan meningkat seperti pada tahun 2023 ketika harga beras naik hingga 15% akibat gagal panen di beberapa wilayah. Aktor-aktor yang berperan di sini meliputi pemerintah, petani, lembaga riset, dan sektor swasta. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi terpadu. Pertama, pemerintah perlu memperluas penerapan sistem pertanian cerdas iklim dengan dukungan teknologi, prediksi cuaca dari BMKG, dan inovasi dari perguruan tinggi. Kedua, perlu ada diversifikasi pangan lokal agar ketergantungan pada beras berkurang. Ketiga, insentif hijau seperti kredit karbon pertanian atau bantuan irigasi efisiensi perlu diperluas untuk memperkuat daya tahan pelatan. Nah, jika langkah-langkah ini dilakukan, Indonesia tidak hanya dapat menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menjadi contoh bagi negara tropis lain dalam menghadapi tantangan iklim global. Terima kasih.